Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua dimanapun kita berada pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia masih melayakkan kita untuk datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan betapa hatiku berterima kasih. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami semua. Pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan firman-Mu yang akan hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi sulu dan pedoman kami. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Ibu Pendeta yang senantiasa setia di dalam membawa firman-Mu. Kau berkati ia agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap. Inilah doa kami, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, firman Tuhan, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Kapasitas dan kapabilitas. Nako basatoray nako kamenarangan nakamalutian. Kalau soal kapasitas Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita sudah paham bahwa seseorang yang punya daya kemampuan secara mendasar dalam bidang itu. Kemudian kalau soal kapabilitas itu menyangkut soal ability atau soal ditambah dengan skillnya, lalu dikatakan bahwa orang itu memang mempunyai kapabilitas dalam artian dia punya daya kemampuan yang memang di situ, lalu dia punya keahlian dalam melakukannya. Saudara-saudara, banyak juga orang mengatakan bahwa ranking ataupun cum laude ketika kita tamat kuliah itu akan teruji di lapangan. Bagaimana orang yang sudah punya pendidikan, sudah punya prestasi di bidang itu dalam dunia akademik, bagaimana dalam pengaplikasiannya. Ketika dia mampu untuk melakukannya dengan baik di tengah-tengah masyarakat, maka dia mempunyai kapasitas dan punya kapabilitas, saudara. Nah, sebagai penginjil, sebagai rasul, juga bahwa ada hal-hal tertentu yang membuat orang itu disebut rasul. Yohanes, mengapa dia disebut rasul? Karena memang dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, sehingga dia layak sebagai rasul. Sebagai yang empunya, apakah dia punya kapabilitas dalam melakukan itu? Juga tidak diragukan, saudara. Dia mampu untuk memberitakan firman, menginjil kemana-mana dan memahami dengan baik pokok-pokok dari apa yang sebenarnya Tuhan Yesus lakukan dalam dunia ini. Jadi sebagai penginjil bahwa perlu 2K, punya kapasitas dan punya kapabilitas, saudara-saudara. Nah, Yohanes sebagai saksi hidup, dia menulis surat supaya umat kembali ke jalur yang benar, kembali ke ajaran yang benar, saudara-saudara. Apa ajaran yang salah saat itu? Bahwa ada ajaran yang seolah-olah mengatakan bahwa kalau kita sudah memperoleh persekutuan dengan Dia, lalu kemudian kita tetap berada pada berkanjang dalam dosa, itu sudah biasa. Maka apa yang dikatakan Yohanes, saudara, bahwa sangat tidak mungkin kita hidup dalam terang tapi melakukan kegelapan. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, adalah terang. Dan orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya dengan sungguh itu pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Sebagai orang yang percaya, disinilah kita dituntut bagaimana kapasitas kita. Kita meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah sumber terang. Dan ketika kita percaya dengan sungguh, berarti kita memperoleh hidup yang kekal. Namun bagaimanakah kita dalam memancarkan terang itu dalam keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudara-saudara, Yohanes mengatakan bahwa sangat tidak mungkin, saudara-saudara, kalau kita mengatakan kita hidup dalam Tuhan tapi kita hidup dalam dosa. Bagi Yohanes di ayat 7 bahwa kita telah disucikan dosa kita dari dosa oleh karena Yesus Kristus anaknya itu. Tapi jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Artinya apa, saudara? Jujurlah
bahwa memang kita ini adalah manusia berdosa. Kita butuh penyucian, kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Nah, kalau kita mengaku dosa kita, Yohanes jelas saudara. Yohanes jelas mengatakan bahwa dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudara, kita perlu untuk selalu datang di hadirat-Nya, mengaku dosa kita, memohonkan pengampunan atas apa yang kita lakukan itu. Lalu kita akan memancarkan terang itu dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang punya kapasitas, kita adalah orang-orang yang punya kapabilitas sebagai pengikut Tuhan di masa kini. Ketika kita sungguh meyakini Allah kita adalah sumber terang, dan karena itu dalam kehidupan kita ini di hadapannya kita harus selalu datang jujur, mengaku dosa kita, menerima pengampunannya untuk kembali bagaimana memancarkan terang itu di dalam kehidupan kita ini. Baiklah, kita akan disebut sebagai orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus dalam mengiring Tuhan, bukan sebagai pendusta ketika kita mengatakan bahwa kita tidak berbuat dosa. Tidak ada seorang pun saudara-saudara yang akan mengaku sebagai orang Kristen dan tetap hidup dalam kegelapan. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita akan tetap hidup dalam terang yang sesungguhnya, karena sesungguhnya Allah adalah terang itu sendiri. Amin. Firman Tuhan telah hadir di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Mari kita mengaminkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Ya, selamat ulang tahun buat Bapak Aris Rante yang ke-43. Anak kekasih Kalel Ferguson Loni Ece yang ke-13 tahun, dan Resiana Payu yang ke-17 tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu, Allah adalah terang kami. Kiranya ya Tuhan, kami akan terus hidup di dalam terang firman-Mu, selalu menjadikan Engkau sebagai Tuhan kami, dan kami yakin bahwa kami akan mendapat kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, kiranya Engkau menolong kami dalam menjalani hari-hari kami. Ke dalam tangan-Mu kami datang terus berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu yang berada dalam gangguan kesehatan karena penyakit. Kiranya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Kami pun berdoa mengucap syukur bagi kekasih kami Bapak Aris Rante, anak kekasih Kalel dan anak kekasih Resiana yang Tuhan tambahkan usia mereka pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka. Kondisi kami saat ini Tuhan kami bawa kepada-Mu. Engkau pulihkan bangsa dan negara kami. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu, baik yang berada di sekitaran Samarinda ini,
yang ada di kota-kota lain, yang ada di lokasi pekerjaan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan menjangkau mereka, Tuhan tetap memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa kami dalam sorga. Kami bawa doa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.